dia punya tradisi tiap 1 tahun sekali lebarannya mereka itu memakan daging manusia. Munggah man. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita di Teropong Nusantara. Nah, kali ini kita akan membahas atau mengulas makam Kiai Haji Ahmad Sholeh atau cucu generasi keempatnya Raden Kolodete. Mbah Kolodete ya. Mbah Kolodete. Ada yang tahu Mbah Kolodete itu siapa? Oh. Silahkan dijelaskan, Kang. Oke. Mbah Kolodete itu adalah orang yang paling sakti di Dieng zaman dulu ya. Ganas yang paling sakti gitu. Dia punya tradisi tiap 1 tahun sekali lebarannya mereka itu memakan daging manusia ya. Kanibalisme, Kang. Kanibalisme. Jadi mereka puasa, setelah puasa mereka makan daging manusia sebagai pesta persembahannya. Nah, Mbah Kolodete itu adalah salah satu yang paling ditakuti sama masyarakat Dieng dulunya karena dia paling sakti. Namun kedatangan Syekh Subakir merubah segalanya ya. Mereka berdua adu ilmu, akhirnya Mbah Kolodete itu mengaku kalah dan masuk ajaran Islam. Itu setelah Mbah siapa itu? Syekh Subakir bersama Sabdo Palon ya, bertarung sama Sabdo Palon ya. Kejadiannya. Lalu diteruskan di situ, akhirnya beliau pun Islam. Dan yang di sini adalah makam cucu generasi keempat. Berarti Mbah Kolodete punya anak, anaknya punya anak, anaknya anak-anak punya anak, anaknya lagi punya anak. Nah, itu. Pokoknya itulah, kalian gambarkan sendiri generasi keempatnya ya. Ya udah, kita langsung ke TKP. Langsung saja ke tempatnya ya, ke lokasinya. Oke, ayo jalan. Kali ini kita nggak berdua ya. Kali ini kita ditemani dari saudara kita dari Gasmi Pagar Nusa. Yo, Mas Gondrong. Di sepanjang perjalanan banyak tanaman-tanaman warga ya, khususnya tanaman kentang, wortel, dan kobis atau kol. Karena ketiga sayuran itu adalah tanaman komoditi utama dari Dieng. Nah, ini bagi yang penasaran sama pohon karika, itu tapi belum mateng ya. Wah, gak kelihatan apa-apa karena minim penerangan ya. Ini ada lampu-lampu tapi lagi nggak dinyalain. Oke, ini lokasinya ada di belakang Batu Pandang, Batu Ratapan Angin ya, yang ada di Dieng. Kalau teman-teman naik ke Batu Pandang, Ratapan Angin itu yang puncak terakhirnya itu di belakangnya pas ya, cuman jalannya dari atas ditutup kayaknya. Ada warung, nah di belakang warung itu ada jalannya. Kalian kalau jalannya dibuka bisa lewat situ. Kalau lewat sini ya tanjakannya lumayan.
naik. Yuk lanjut. Gas, ya Mas Gondrong. Oke teman-teman, kita sudah selesai ziarah ya. Kita lanjut ngobrol-ngobrol santai di bawah ya, biar lebih Nyari tempat yang enak asik, ya. nyari tempat yang enak. Karena ini tadi di sini agak gimana gitu rasanya di Nggak sopan kalau. nggak sopan. Terus di sini kan ada rumah itu ya. Hmm. Ya nanti kita bicarakan di bawah aja ya, Kang ya. Yuk. Yuk lanjut. Oke ya, kita lanjutin di sini. Soalnya tadi di sana itu banyak kejadian yang Nggak bisa dijelaskan oleh nalar. Ya. oleh nalar ya. Mungkin karena efek makamnya tidak terawat ya, Kang. Ya? Juga itu makam orang yang spesial ya, orang yang hebat. Wajar aja kalau penunggunya banyak ya, sosok-sosok yang kayak gitu, karena ya dahulunya juga dia memperjuangkan kemerdekaan mereka dan kita. Kemerdekaan maksudnya kebebasan beragama ya. Bisa dijelaskan lagi, Kang? Itu tadi makam siapa? Oh ya, itu tadi makamnya Kiai Haji Ahmad Soleh ya. Jadi beliau itu cucu generasi keempatnya Mbah Kolot Gete. Dia itu memperjuangkan agama Islam ya di wilayah Tanah Dieng, itu menyebarkan agama Islam di Tanah Dieng juga. Makanya itu tadi saya jelaskan bahwa banyak penunggunya itu dari sosok jin yang memang menjelma itu. Jagain makam itu biar tidak digunakan untuk menyeleweng, tapi kenyataannya kebanyakan yang datang ke situ bukan untuk ziarah, mereka hanya untuk tujuan yang lain. Maka semakin banyak pula penunggunya yang berdatangan, yang tidak asli dari situ pun datang ke situ, karena di situ digunakan untuk hal-hal negatif ya. Jelas. Karena tadi banyak rupa, ada lilin, ada minyak wangi juga gitu. Jadi makhluk yang bukan teritorinya di situ jadi pada berkumpul di situ ya. Karena ya di situ ada makanan kok. Iya. Ya mereka datang. Untuk
ini makam Kiai Haji Ahmad Soleh ya. Itu kan cucu generasi keempat dari Mbah Kolo DT. Dan bisa dijelaskan Mbah Kolo DT itu siapa, Kang? Iya, dari kakeknya ya yang paling masuk. Mbah Kolo DT itu kalau menurut Islam ya, menurut Gus Muafik, kembali lagi kita rujukannya tetap Gus Muafik ya. Beliau sejarawan kan. Dahulunya itu dia berambut gimbal karena dia melakukan tirakat. Ada 4 tingkatan tirakat ya. Yang pertama ada Upanisad, ada Pawasa, lalu apa gitu, pokoknya ada 4 tingkatan. Yang pertama itu dia puasa, hanya kayak puasa kita orang muslim biasa, nggak makan, nggak minum sampai maghrib buka. Kalau Upanisad lebih tinggi tingkatannya, puasa buka hanya sekali, buka sekali terus puasa lagi sampai sore lagi, dia buka lagi sampai puasa lagi. Kalau yang ketiga, tirakat yang ketiga itu puasanya udah nggak boleh makan, nggak boleh minum, terus nggak boleh keluar rumah, jadi dia di dalam rumah terus. Terus yang terakhir itu tirakat paling tingginya, itu dia nggak boleh makan, nggak boleh minum, nggak boleh keluar rumah, nggak boleh ketemu istri, nggak boleh ngumpulin istri ya. Jadi benar-benar puasa, hawa nafsu, semua hawa nafsu ditahan sampai 1 tahun. Kalau berhasil, dia memiliki ilmu yang bisa menghilang. Kalau gagal, karena puasanya seperti sangat ekstrim, makanya badannya kecil akhirnya hilang. Tapi kalau gagal kecil belum sampai hilang, jadi gagal puasanya, akhirnya jadi jenglot. Makanya tadi di awal saya jelaskan ada hari rayanya orang Dieng dulu itu pesta ya, mempersembahkan ingkung, daging manusia. Persembahannya itu daging manusia, itu buka puasanya yang tirakat itu yang sampai bertahun-tahun makan, nggak minum, nggak ketemu anak istri. Nah itu diadakan kayak syukuran gitu, satu desa. Terus semua orang nggak boleh ada yang pakai pakaian, harus telanjang bulat. Terus disitu bebas, saya mau menggauli istri siapa, mau menggauli anak siapa, bebas. Karena itu hari raya. Terus diwajibkan makan daging manusia walaupun cuma 1 potong. Terus harus minum khamr. Apa itu khamr? Arak ya, arak Bali ya. Arak Bali asli itu dulu. Mabuk-mabukan. Nah, pokoknya pesta pora dalam 1 hari 1 malam. Setelah itu mereka puasa lagi sampai mereka mendapatkan ilmu yang bisa menghilangi. Nah, kebetulan Mbah Kolo DT walaupun dia sudah menguasai ilmu tingkatan itu, tapi dia bisa kembali ke jalan Allah. Dia kembali menganut agama Islam karena waktu itu dikalahkan oleh Syekh Subakir. Dan kalahnya pun simpel, karena Syekh Subakir satu-satunya ulama zaman dulu yang kebal santet, kebal bacok, ininya kebal segala-galanya. Ilmunya tentang pendalaman agamanya pun tinggi, sehingga disantet oleh Mbah Kolo DT nggak mempan. Santet berkali-kali nggak mempan. Mbah Kolo DT marah, datanginlah ke rumahnya, bacok pakai parangnya yang patah. Akhirnya tanya, sampean punya ilmu apa? Kok saya kalah ilmunya? Ditawarin lah sama saya Subakir, kalau sampean mau ilmu seperti saya, sampean ikuti saya. Kalau benar-benar mau belajar ilmu kayak saya, ikuti saya. Karena Mbah Kolo DT itu memang orang yang sangat suka belajar ya. Jadi ilmu apa aja yang dianggap belum bisa, dia pelajari. Dan akhirnya menjadikan Mbah Kolo DT ini jadi mu'alaf ya. Menjadi mu'alaf. Dia menjadi mu'alaf secara tidak sadar kan? Karena diajarin pertama suruh wudhu dulu. Setelah wudhu dia diajarin membaca mantra yang ternyata itu adalah 2 kalimat syahadat. Setelah membaca 2 kalimat syahadat, dia diajak sholat. Dikira itu salah satu tirakat agar mendapat ilmu kebal itu tadi. Ternyata dia jadi Islam. Karena dia sudah terlanjur masuk Islam, akhirnya dia semakin meyakini keislamannya dan mengajak pengikut-pengikutnya untuk masuk Islam. Dan sebagian masih ada yang belum Islam, dan akan saya ceritakan di lain episode. Berhubung waktu sudah malam, kita sudahi dulu video sampai di sini ya Kang ya. Ya, siap.
karena saya juga sendiri masih merasakan nggak enak di hati. Saya juga. Gara-gara tadi di lokasi ya. Iya. Nggak perlu kita ceritakan di sini, yang penting ya udahlah gitu aja. Oke. Udah Kang. Ya oke teman-teman, terima kasih yang udah ngikutin video kali ini. Semoga teman-teman selalu diberi kesehatan, diberi rezeki yang melimpah. Ikutin terus konten-konten terbaru kita. Jangan lupa tekan subscribe. Sebentar lagi 1000, yuk bantu sampai 1000. Di share sebanyak-banyaknya dong. Kurang 94 lagi. Yuk bantu 94 subscriber lagi. Ya please buat biar kita tambah semangat buat konten. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.